Dan republik ini perlu warga negara yang siaga. Jangan tidur. Tiba-tiba ada warga negara asing sekian puluh orang di tengah hutan, kita nggak tahu. Dia udah beranak pinak di situ. Ketahuannya gara-gara ada orang ke hutan, tiba-tiba ngelihat, wah ternyata ada pemukiman orang asing, dicek-cek ternyata ilegal semua. Berarti kita nggak waspada. Warobitu, waspada. Maka kita perlu belajar ilmu dan teknologi agar meningkatkan kesiapsiagaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Mbak Yai, di dalam surat Al-Imran 200 di situ mengalangkan kurang lebih yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabar dan siap siaga nanti beruntung. Bagaimana itu kesimpulannya Pak Yai? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi apa maksudnya? Surat Al-Imran 200 yang paling akhir kurang lebih bacanya ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru itu. Nah itu kan kesimpulannya apa Pak Yai? Mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir dari ayat terakhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini di ujungnya bicara tentang kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Di depannya itu syarat-syaratnya. Ada 4 yang disebut di sini. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Isbiru itu kalau dalam sebagian penafsiran adalah kesabaran individual. Sabar. Wasabiru saling menyabarkan, membangun komitmen kesabaran. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, perjuangan kita ini sebenarnya adalah kuat-kuatan sabar. Jangan kira bahwa pesan kesabaran itu tidak ada di antara ahlul batil. Dalam Al-Quran itu ada. Ahlul batil itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, apa kata mereka? Isbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan saling tepuk-tepuk. Kita sabar ya. Ini dakwah Muhammad ini bisa merusak tatanan yang ada, bisa merusak kewibawaan kita. Kita harus sabar ya. Jadi mereka pun itu saling sabar menyabarkan. Jangan kira pesan sabar itu hanya ada pada kita. Mereka pun begitu. Yang di sono itu juga begitu. Pada zaman Rasul itu begitu. Isbiru ala alihatikum. Jangan goyah ya, Muhammad datang, komit ya, siap ya. Kita harus kokoh ya. Kalau saya lupa, tolong ingetin ya. Kalau ente lupa, saya ingetin ya. Jangan sampai kita bergeser ya. Jangan mau kompromi. Gitu. Itu sebabnya isbiru wasabiru. Ini pertarungan kesabaran. Ini masalah adalah sejauh mana Anda komit dan sabar. Datang cobaan-cobaan terus saling menyabarkan. Tetap terus. Warobitu siaga, jangan lengah. Siaga dalam artian ya tentu kalau dalam konteks perang itu ada namanya ahlur ribat, di garis depan dia, di benteng-benteng berdiri pakai kekeran. Mana musuh yang mau datang, itu ahlur ribat. Ar-ribat fi thugur, ya begitu juga di ujung-ujung, di pintu-pintu masuk dia berjaga. Tapi dalam konteks yang tidak sedang dalam pertempuran, situasi yang aman dan damai, warobitu siaga, itu artinya menyiapkan segala yang diperlukan. Apapun yang akan terjadi ke depan, kita harus bersiap. Maka tentara nasional Indonesia itu ya beli senjata, walaupun kita nggak perang sama siapa-siapa, itu warobitu.
Kita juga anak-anak kita ajar bela diri. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, ajar bela diri, ajar kemampuan untuk survive, itu warabitu. Saling siaga. Dan republik ini perlu warga negara yang siaga. Jangan tidur. Tiba-tiba ada warga negara asing sekian puluh orang di tengah hutan, kita nggak tahu. Dia udah beranak pinak di situ. Ketahuannya gara-gara ada orang ke hutan, tiba-tiba ngelihat, wah ternyata ada pemukiman orang asing, dicek-cek ternyata ilegal semua. Berarti kita nggak waspada. Warabitu. Waspada. Wattaqullah. Nah, yang keempat itu bertakwa kepada Allah. Ini akumulatif, Bapak-bapak. Jangan dipilih sebagian, ditinggalkan sebagian. Kalau dipilih sebagian, ditinggalkan sebagian, la'allakum tuflihun, nggak dapat. Jadi isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah, itu secara akumulatif 4 hal, itulah yang akan menjadi kunci kemenangan. Sabar, saling mengokohkan komitmen kesabaran secara kolektif, menjaga ritme dan semangat dakwah, menjaga dan ritme semangat pendidikan kita, terus bangun dakwah kita, terus kembangkan lembaga pendidikan kita, terus perkuat sentra-sentra ekonomi kita. Warabitu, siaga, ambil jalan-jalan agar kita mampu mengetahui pergerakan orang sebelum dia bergerak. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara besar itu. Kita punya handphone nih, begitu kita punya handphone, kita nyalakan location on, itu sudah nyambung, kita ketahuan kita di mana saja selama handphone itu bersama kita. Itu bagian dari kesiapsiagaan mereka. Jadi terdata siapa yang punya handphone, di mana dia. Itu ilmu dan teknologi. Maka kita perlu belajar ilmu dan teknologi agar meningkatkan kesiapsiagaan kita. Terakhir, wattaqullah, ini pengunci. Inilah yang menjadi ujung dari semua, takwa kepada Allah. Kita kalau takwa itu ya kira-kira gambarannya kata Rasul gini, idza aratta an ta'rifa ma idza man arada ay ya'rifa ma lahu indallah falya'rif ma lillahi indah. Itu takwa. Jadi kalau kata Rasul dalam hadis ini, siapa yang pengen tahu kira-kira bagaimana kedudukannya nanti di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat di mana kedudukan Allah pada dirinya. Udah, kalau kita takzim kepada Allah, kita tunaikan semua, kita konsisten belajar, salah, lupa, kita taubat, kita ingat, terus kita jaga, maka insya Allah tempat kita pun akan mulia di sisi Allah. Tapi kalau Allah kita lupakan, ya jangan harap kita akan diingat oleh Allah. Nah, jadi kira-kira itu satu gambaran dari wattaqullah la'allakum tuflihun. Semoga kalian semua, kata Allah, berhasil dan sukses. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.